Cita-cita demi menggapai masa depan. Lagu pembukanya. Kelap-kelip lampu gereja, matru sampan mengangkat jati. Rajin-rajin kita belajar agar jangan menyesal nanti. Tek. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas kesempatan belajar yang Engkau berikan. Dampingilah kami selama belajar untuk mempersiapkan diri meraih masa depan. Kuatkanlah kami dalam menghadapi tantangan yang menghambat cita-cita kami. Kami percaya berkat bimbingan-Mu, kami tetap teguh dalam menggapai cita-cita kami. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak, kita bertemu kembali dalam pembelajaran hari ini. Tadi judulnya Ibu sudah ucapkan, cita-cita demi menggapai masa depan. Cita-cita itu apa tuh? Cita-cita adalah keinginan atau kehendak yang selalu ada di dalam pikiran dan menjadikan seseorang berusaha untuk mewujudkannya. Nah, dalam bukumu pada halaman 154 digambarkan di situ tentang Paralimpiade tahun 2016 di Bandung. Mereka mempunyai tekad yang membaja. Para atlet-atlet itu mempunyai tekad yang mulia. Semboyannya adalah, kami siap memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Wah, ini sesuatu yang luar biasa. Sekarang bagaimana dengan kamu? Apakah kamu tetap gigih dalam mengejar cita-citamu? Rasul Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, surat yang pertama bab 9 ayat 29 dikatakan begini. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan memukul. Apa artinya itu? Supaya hidup semakin terarah. Setiap orang perlu memiliki cita-cita yang dilandasi dengan minat, bakat, dan semangat juang. Dengan daya juang. Seperti tadi. Contohnya tadi itu Paralimpiade tadi. Nah, gambarnya ada di berikut ini. Tuh lihat. Bentuk perjuangan para atlet Paralimpiade. Kakinya hanya satu, tapi lomba lari. Bagaimana dengan kamu? Kamu punya kaki berapa? Awas jangan sampai kalah dengan Paralimpiade. Nanti kamu gagal sekali, terus putus asa. Jangan begitu. Dilarang putus asa. Nah, berikut. Ini ada lagi. Dia punya kaki satu tetapi bisa bermain pingpong. Bagaimana dengan kamu? Ayo. Yang suka mangkir dalam belajar. Yang sering tidak mengerjakan tugas. Yang kerjaannya tidur melulu. Itu harus bangkit kamu. Harus bertobat. Nggak lagi begitu. Nah, berikut sekarang. Ini gambarnya Santo Paulus ini. Santo Paulus itu berkirim surat kepada jemaat di Roma. Yang bab 9 ayat 21 bunyinya begini. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari segumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Apa itu artinya? Jangan pernah putus asa. Kalau kamu gagal, bangkit lagi, hidup lagi, mulai lagi.
Kamu mempunyai bakat-bakat yang lain yang harus dikembangkan, bukannya satu bakat yang menunjukkan kegagalan. Kamu dikaruniai otak untuk berpikir. Oleh karena itu, berpikirlah untuk mengatasi kegagalan sehingga kamu sukses. Berpikirlah untuk mencari jalan lain. Pantang putus asa. Berikut. Kamu dikaruniai tangan dan kaki yang lengkap untuk bergerak, untuk bekerja. Maka dari itu, bergeraklah. Bekerjalah. Jangan setiap hari mager-mager melulu. Malas gerak. Maunya tidur melulu. Tidak akan berhasil kalau kamu tidur-tiduran melulu. Paham anak-anak? Ya, berikut sekarang. Masih Rasul Santo Paulus. Kirim suratnya kepada jemaat di Filipi, bab 3 ayat 14. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan menyerahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, kalau mengalami kegagalan, lupakan itu kegagalan, terus membuat lembaran hidup baru. Nah, ini contohnya Santo Ignatius Loyola. Itu Santo Ignatius Loyola itu sebenarnya tentara dia. Tetapi suatu saat kakinya itu luka, sehingga dia pincang dan cukup lama dia tinggal berbaring di ranjang sakit. Dari ranjang sakitnya itu dia banyak membaca buku-buku rohani, sehingga dia mengubah pikiran, tidak lagi menjadi tentara, pedangnya diletakkan. Terus dia berbalik arah, dia menjadi pembimbing rohani, dia menjadi romo, begitulah. Dia mendirikan serikat, namanya Serikat Yesus. Itu Santo Ignatius Loyola. Menerima panggilan surgawi. Hidupnya terarah pada kehendak Tuhan, bukan kemauannya sendiri. Kalau maunya sendiri menjadi tentara, tapi Tuhan memanggilnya dalam bentuk yang lain. Begitu anak-anak? Nah, sekarang beberapa hal yang mendukung terwujudnya cita-cita itu apa? 1. Bakat yang menunjang. Kamu mempunyai bakat dan minat, itu kamu kembangkan. Dukungan finansial. Kalau katakanlah kamu orang miskin tetapi pintar, banyak kok yang mau mendukung kamu. Misalnya kamu cari beasiswa, lembaga-lembaga beasiswa itu banyak. Kalau kamu Katolik itu ada di paroki, namanya Ayo Sekolah, Ayo Kuliah. Ada lagi di KWI, ada lagi yayasan-yayasan lain. Begitu. Berikut, rencana yang matang. Maka rencanakan masa depan dengan matang. Tekun, disiplin, kerja keras, dan punya relasi dengan sesama. Tuh, jangan memutuskan hubungan dengan sesama, tetapi harus punya hubungan dengan teman, dengan siapapun. Terus ketabahan dalam menghadapi hambatan. Itu tadi, jangan putus asa. Paham anak-anak? Nah, berikut tugasmu. Tugasnya itu gampang. Berdoa minta sinar terang Roh Kudus untuk mengetahui kehendak Tuhan atas dirimu. Misalnya kamu berdoa dari buku Puji Syukur nomor 147. Jadi, cita-citamu adalah melaksanakan kehendak Tuhan dalam bentuk apapun, dalam bentuk karya apapun, sesuaikan dengan kehendak Tuhan. Maka dengan rahmat Tuhan, cita-citamu itu akan terwujud. Begitu anak-anak? Ya. Berikut sekarang, ada lagu Kejarlah Cita-Citamu. Itu karangan siapa itu? Ananda Kusuma. Nyanyinya begini. Siapkanlah tenagamu menuntut ilmu yang tinggi. Belajarlah rajin selalu dengan tujuan yang suci. Marilah kawanku, belajar bersama. Kejarlah
cita-citamu untuk negara merdeka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas bimbingan-Mu selama kegiatan belajar ini. Sudilah kiranya Engkau berkenan menyertai dan memberkati usaha kami, sehingga apa yang menjadi cita-cita kami dapat terwujud. Semua ini kami persembahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.